Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak yang terkasih, dalam ajaran gereja menjadi sering ditanya, apa dasarnya orang Katolik mengadakan doa arwah atau memperingati doa kepada orang yang sudah meninggal? Ada beberapa dasar. Dasar yang pertama secara Alkitab itu kita ambil dari 2 Makabe tadi. Bagaimana pasukan-pasukan yang gugur ternyata bukan karena dia kalah, karena dia tidak percaya kepada Allah, tetapi dia percaya kepada jimatnya. Maka karena menduakan Allah, maka pasukan-pasukan itu gugur. Itu dilihat oleh Yudas yang bijaksana sebagai pemimpin pasukan itu. Maka Yudas memikirkan bukan soal kematian, tetapi memikirkan kebangkitan orang-orang yang sudah meninggal. Maka Yudas dengan bijaksana mengumpulkan uang sampai 2.000 dirham, dikirim ke Yerusalem agar dosa orang-orang yang meninggal itu diampuni dan mereka bangkit. Ini dasar yang pertama dari kitab Makabe yang kita dengarkan dengan baik dan lugas tadi. Jadi ini dasar yang pertama, kita memperingati doa arwah atau mengirim doa bagi keluarga, sanak saudara yang sudah mendahului kita meninggal dunia. Yang kedua, dasarnya saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Ini mengacu pada diri Yesus Kristus sendiri. Setelah Yesus wafat karena disalib lalu masuk ke dalam kubur, selama 40 hari dari kebangkitan, Yesus masih ada, berada bersama dengan para murid. Buktinya Yesus adalah menampakkan diri, berulang kali memberikan peneguhan, memberikan penghiburan kepada para murid yang kehilangan sosok yang diidolakan dan yang diikuti atau menjadi panutan. Inilah dasar yang kedua. Dasar yang ketiga, saya ambil dari kitab Katekismus Gereja Katolik. Di sana dikatakan bahwa setiap orang yang meninggal selama 40 hari adalah proses untuk mendapatkan api penyucian. Lalu bagaimana dengan anak kita, Maria Wening Mulyani? Kan sudah 100 hari. Artinya apa? Artinya bahwa dengan 100 hari, Maria Wening telah naik ke surga. Sebagaimana Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang terbaik bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mengimani, setiap orang yang telah kembali kepada Bapa. Anak kita Maria Wening Mulyani datang dari Allah, datang dari surga, tetapi sampai ke dunia, kembali lagi ke surga. Dari katekisme juga dinyatakan bahwa setiap orang yang meninggal, maka ada pemurnian di dalam api penyucian adalah sangat berlainan dengan siksa neraka. Jadi Bapak Ibu, api penyucian itu berbeda dengan yang dikatakan api neraka. Mereka ini sudah meninggal, tetapi belum sampai ke surga. Maka Yesus memberikan gambaran mengapa kita mendoakan arwah. Apakah terbatas dengan 40 hari? Tidak. Kenapa? Karena kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di dalam api penyucian dan doa-doa kita terutama yang dengan mempersembahkan wujud misa bagi sebagian orang. Saya percaya anak kita Maria Wening Mulyani sudah hidup dalam keadaan bersama dengan para kudus karena dia datang dari Allah, belum merasakan deritanya di dunia, belum melakukan dosa, tetapi kita tetap mengirim doa karena itu bagian relasi antara kita sebagai orang beriman dengan orang-orang yang telah hidup di dalam surga. Menjadi pendoa bagi kita. Sehingga kalau saya katakan hari ini, Maria Wening Mulyani telah mendoakan kita, mendoakan keluarga, papa ibunya. Tentu ini bagian iman secara Katolik. Maka ajaran Gereja Katolik, kita diselamatkan karena kasih Allah, yaitu oleh iman. Maka dikatakan dalam bacaan tadi, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Menjadi renungan kita, Maria Wening Mulyani belum mengenal Yesus. Itu bagi pandangan kita. Tetapi pandangan Allah, Maria Wening sungguh telah melihat Yesus secara nyata. Ibu bapak yang terkasih, maka kalau kita bicara kematian, seringkali kita bicara dosa. Sebagaimana tadi dikatakan dalam api penyucian, Bapak Ibu, ada dua dosa yang kita kenal dalam Gereja Katolik. Yang pertama adalah dosa penial. Dosa penial adalah dosa yang ringan, dosa yang tidak membuat hubungan kita dengan Allah, hubungan seseorang dengan Allah itu putus. Dosa yang ringan tidak membuat hubungan ketika kita masih hidup adalah dengan sesama itu tidak putus. Maka dosa venial, dosa ringan itu adalah rendah tingkatannya yang tidak menyebabkan keterpisahannya dengan Allah. Sebagai contoh bahwa Maria Wening Mulyani apabila dia berdosa, tentunya secara manusiawi, secara iman, dia belum terlekat dosa, kecuali dosa asal. Karena setiap manusia yang
di rahim ibu itu terlekat dosa asal, kecuali Maria. Artinya apa? Artinya anak kita Maria Wening secara dosa asal telah terlekat. Maka dengan kematiannya kita mendoakan, tetapi Maria Wening Mulyani belum mengalami dosa yang terpisah dengan Allah. Maka Allah mencintai Maria Wening untuk kembali menjadi milik Allah sepenuhnya, hidup di dalam surga bersama dengan Allah. Ini dosa yang ringan disebut dosa penial. Ini ajaran gereja Katolik, di katekismus gereja Katolik ada. Yang kedua adalah dosa mortal. Dosa mortal adalah dosa yang besar, di mana secara ilmu keagamaan, ilmu ketuhanan, bahwa tindakan dosa besar ini dosa yang memutus hubungan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesama. Apa itu dosa mortal? Membunuh, aborsi, merampok, termasuk korupsi. Kalau dosa ringan tadi apa, Pak? Ya, seperti semalam. Ngerumpi itu bagian dosa kecil. Dosa ringan. Ya kan? Itu bagiannya. Ya. Jadi akhirnya dosa ringan ini lama-lama kalau terus dilanjutkan terus menjadi dosa besar. Ya, kenapa? Karena saya tadi pagi dapat kiriman dari teman adik sahabat. Anak kecil diculik dan dibunuh gara-gara ucapan dari orang tuanya yang menyakitkan hati. Akhirnya dia ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Itu umur sekitar 4 tahunan. Ini loh yang menjadi dosa besar itu. Karena ajaran ngerumpi, lidah kita yang mudah dengan ngomong akhirnya membuat kematian. Sekarang ini banyak orang tersinggung karena ucapannya, bukan karena pedang. Ini bagian dosa besar. Maka kita sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa ajaran Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Malam hari ini kita berkumpul mendoakan ananda kita Maria Wening yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu. Dalam rangka kita punya iman, punya kepercayaan bahwa kita pun juga akan mendapatkan hidup kekal nantinya, terlebih kepada Maria Wening Mulyani. Pertanyaannya bagi kita, apakah setiap orang Katolik setelah meninggal masuk surga? Ini menjadi permenungan bagi kita yang masih dalam perjalanan ini. Kalau pertanyaan itu dilontarkan, saya sebagai orang Katolik, saya mengatakan bahwa setiap orang Katolik yang meninggal pasti masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Maka Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini garansi menurut saya sebagai orang beriman. Setiap orang Katolik pasti masuk surga. Itulah kepercayaan kita, itulah iman kita. Maka bacaan hari ini meneguhkan kita, meneguhkan keluarga Mas Bambang dan Mbak Beta, meneguhkan kita semua yang telah mengalami ditinggal pasangan, keluarga yang mendahului kita menghadap Bapa. Ini bagian kita. Maka kita mengadakan doa arwah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Tuhan pasti masuk surga. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal tadi. Inilah yang juga perlu kita renungkan bersama. Karena di dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Bahkan Paulus juga mengatakan dengan tegas, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Pertanyaan kita sekarang ini ada di dalam Kristus. Dan saya percaya yakin dengan penuh iman
Maria Wening Mulyani berada di dalam lingkaran keluarga Yesus di surga. Ibu bapak yang terkasih, karena Allah mengasihi orang yang percaya kepadanya. Kita semua ini percaya mengasihi Allah. Maka kita kasih, itulah kita wujudkan, mendoakan satu dengan yang lain. Kita mengadakan ibadat ini, itu bagian dari kita mau meneruskan kasih kita kepada Allah. Memohon kepada Allah, belas kasih Allah bagi saudara-saudara kita, terlebih juga bagi kita yang masih berziarah ini. Maka, Bapak Ibu yang terkasih, kita mengenal 3 gereja. Masih ingat? Gereja apa saja? Saya pernah ngasih belum ya? Ada 3 macam gereja. Ini bukan gedung gereja ya. Tinggalkan gedung katedral, tinggalkan gedung Agustinus, tinggalkan. Gereja yang masuk adalah kita. Ada gereja yang pertama, gereja yang jaya. Siapa itu gereja yang jaya? Gereja yang jaya salah satunya adalah Maria Wening Mulyani. Sudah meninggal dan sudah hidup bersama dengan para kudus, hidup bersama dengan Yesus dalam kehidupan kekal. Itu gereja yang jaya. Siapa yang ingin hidup dalam gereja yang jaya? Enggak ada. Hanya saya dengan wakil saya, Gregorius. Ya, ini bagiannya. Tentu semua kita mengharapkan sampai ke sana kan. Tetapi Maria Wening Mulyani telah mengalami itu. Menjadi orang atau menjadi gereja yang jaya. Yang kedua adalah gereja yang menderita. Apa itu gereja yang menderita? Gereja yang menderita adalah orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia, tetapi belum sampai masuk ke dalam surga. Dia masih ada dalam api penyucian selama 40 hari itu. Maka sering pernah saya katakan bahwa orang yang meninggal selama 40 hari masih berada di sekitar rumah kita. Bahkan mungkin menampakkan seakan-akan, loh, kok ada lewat ya bapak saya, suami saya, loh, mama saya masih melihat, kakek saya kok kayaknya lihat Pak Sliwer gitu. Itulah bagian keyakinan yang alam yang kita tidak melihat, tetapi itu terjadi. Maka gereja yang menderita ini sudah meninggal, tetapi masih perlu doa-doa kita. Itulah gereja yang kedua. Gereja yang ketiga adalah gereja yang berjuang, gereja yang berziarah. Siapa itu? Adalah kita-kita ini terus berjuang untuk memperbaiki diri agar kita kelak ketika dipanggil Tuhan dengan sukacita dan masuk dalam gereja yang jaya. Itulah lingkaran gereja kita. Maka kita berdoa sungguh-sungguh bahwa tidak hanya sekedar berdoa, tetapi dasar kitab sucinya ada. Yesus sering memberikan teladan, lalu juga ternyata ada gereja yang sedang menderita. Maka mereka butuh bantuan kita untuk mendoakannya. Inilah mengapa orang Katolik mendoakan orang yang sudah meninggal, karena masih ada ikatan cinta kasih antara kita yang masih berjuang dengan orang-orang saudara-saudara kita, suami, istri, kakak atau bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante. Kita mengadakan doa memperingati arwah yang sudah dipanggil Tuhan. Semoga doa-doa kita malam hari ini sungguh menjadikan penghiburan bagi kita, dan Maria Wening Mulyani sungguh-sungguh telah hidup di dalam kerajaan Allah, hidup kekal sebagaimana yang diminta, yang diharapkan dari iman. Karena iman orang dibenarkan, karena iman orang dikuduskan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, menjadi orang-orang yang dikuduskan, karena kita percaya kepada Yesus sebagai pintu gerbang surga. Kematian bukan dihukum, tetapi kematian adalah
rahmat yang baru bagi setiap orang beriman. Tuhan memberkati. Amin.